kasus dugaan tindak pidana korupsi KWH Listrik kembali digelar dan menghadirkan fakta-fakta baru. Pada persidangan yang ketujuh, sejumlah saksi yang sebelumnya diperintahkan oleh majelis hakim untuk dihadirkan di persidangan, hadir memenuhi panggilan bersaksi di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Samarinda, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Dari 8 saksi, 7 orang saksi hadir langsung di PN Tipikor Samarinda, sedang saksi Misran berhalangan hadir namun mengikuti sidang menggunakan telekonferensi. Salah satu saksi yang merupakan mantan Kepala BKAD Kobar, Sahadi, diperiksa terkait mekanisme mulai dari rencana penganggaran hingga proses pencairan anggaran di lingkup Pemkab Kutai Barat yang berkaitan dengan proses dana hibah untuk yayasan yang digunakan untuk pemasangan KWH listrik bagi masyarakat tidak mampu. Menurut saksi Sahadi, untuk anggaran ditetapkan bersama-sama oleh tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD Pemkab Kobar. Saat dikonfrontir dengan terdakwa SA terkait pengakuannya menyerahkan uang sebesar 816 juta rupiah ke BKAD Kobar, saat itu diterima oleh salah satu staf BKAD. Saksi Sahadi membantah tudingan tersebut. Saksi mengaku tidak tahu menahu perihal uang yang dimaksud. Terdakwa SA mendengar keterangan saksi, penasihat hukum PH, dan terdakwa SA keberatan dan meminta kepada majelis hakim agar bisa dilakukan permohonan pemeriksaan percakapan telepon ke pihak operator pada tanggal yang dimaksud terdakwa. Sementara itu, fakta lain terungkap. Saksi lainnya, mantan anggota DPRD Kobar, Yansel, mengaku terkait pengadaan KWH listrik pihaknya memang pernah mengusulkan, hanya saja terkait besaran anggaran pihaknya mengaku tidak tahu pasti, sebab saat pembahasan dilakukan secara gelondongan oleh tim. Saksi juga dikonfrontir dengan terdakwa SA terkait pengakuan terdakwa SA yang mengaku pernah menyerahkan uang sejumlah 1,1 miliar rupiah. Saksi Yansel membantah tudingan tersebut. Saksi justru mengaku uang tersebut adalah pinjaman. Saksi berdalih uang tersebut pinjaman untuk temannya yang bernama Supri. Dan menurut pengakuan saksi, uang pinjaman sudah dikembalikan. Mendengar keterangan saksi Yansel, terdakwa SA keberatan dan menolak keterangan tersebut sebab menurutnya uang tersebut tidak dalam kaitannya dengan pinjam-meminjam uang seperti yang dimaksud saksi. Beberapa saksi lain, mantan anggota DPRD Kobar, Paul Fius, juga dicecar berbagai pertanyaan oleh JPU dan majelis hakim terkait dana aspirasi dewan, dan sejumlah saksi lainnya dikonfrontir keterangannya dengan saksi lainnya dan terdakwa. JPU, Christian Arum, kepada awak media mengungkapkan sejumlah dana yang disebut dalam persidangan, yakni 816 juta rupiah ke BKAD itu uang pengembalian ke kas daerah. Itu sesuai dengan agenda yang dibacakan majelis tadi untuk pemeriksaan saksi mahkota, saling bersaksi, sekalian ahli yang kita hadirkan, dan kemudian terdakwa. Sampai diusahakan di awal bulan, kalau nggak ada hambatan, karena penahanan tadi ya, kalau teman-teman lihat kan, di Desember. Seperti teman-teman sudah lihat, kita tidak bisa menentukan sekarang, tapi yakin dan percaya bahwa yang pihak dimintai pertanggungjawab pidana itu pasti ada.